heran ya anak kayak gini loh. Mas, coba sendirian, kan nggak mau nemenin lah. Kok sendirian aja sih? Lebu yuk sama anak yang lain. Malu, di sini aja. Oh gitu? Ayo gabung sama yang lain. Oke. Shalom teman-teman. Nah, buat kalian yang masih muda, yuk ikut gabung dalam ibadah Yud setiap hari Sabtu jam 5 sore di gereja. Dan untuk ibadah komselnya setiap hari Jumat jam 7 malam di gereja. Selamat datang di Arrow of God Manganan Sidoarjo buat kalian-kalian yang baru pertama kali happy. See you, God bless you. Shalom Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Saudara semuanya untuk bangkit berdiri. Kita mau meninggikan nama Tuhan, kita mau memuliakan nama Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita. Hajarku berdiam dekat di hatimu. Di saat ku berpaling, temukan cintamu. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Sama-sama katakan
lukaku akan kebaikanmu. Nafasku dan nafasku mencerahkan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Haleluya. Sekali lagi aku mau nyapa shalom semuanya. Aku minta kita kasih salam ke kanan kirinya, katakan shalom. Kalau gitu kita mau memuji nama Tuhan lebih lagi. Kita percaya bahwa Tuhan hadir di tempat ini bersama-sama dengan kita semua.
Mari kita siapkan hati kita. Kita percaya bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kita, bahwa Roh Kudusnya ada di setiap hati kita. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, atas kebaikan-Mu yang begitu luar biasa atas setiap hidup kami Tuhan. Kau memberikan Roh-Mu Tuhan di setiap hati kami Tuhan, untuk menuntun setiap kami Tuhan. Kami sungguh sangat mengucap syukur Tuhan atas kebaikan-Mu Yesus. Thank you Yesus, thank you Tuhan, thank you Yesus. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudusnya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Mari sama-sama katakan. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Lalu dekat denganmu, tinggal di hadirat-Mu. Untuk semuanya, kita sama-sama percaya bahwa Yesus hadir. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Amin. Dia berikan Roh Kudusnya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat-Mu. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat-Mu. Allah Roh Kudus, jamah hatiku ya Tuhan, urapi setiap kami Tuhan. Amin, amin. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat-Mu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat-Mu. Tinggal di hadirat-Mu. Haleluya Yesus. Mari kita tinggikan namanya.
Kita percaya bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita, bahwa Roh Kudusnya turun di setiap hati kita. Mari kita sembah Dia, mari kita tinggikan Dia. Amin Yesus. Saya undang Bapak Ibu dan teman-teman untuk bangkit berdiri, tetap dalam hadirat Tuhan. Yesus, Yesus, Yesus,
Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang besar. Yes, Tuhan. Engkau pencipta langit dan Ya, bumi. Yesus Tuhan. Engkau Allah yang menjadikan semua lautan dan daratan. Yes, Tuhan. Jesus, Jesus. Engkau yang melakukan mujizat demi mujizat. Jesus, Jesus. God of wonders. Tuhan, Engkau Allah yang besar. Tapi Engkau mau tinggal di dalam setiap kami. Engkau mau berdiam di dalam hati kami. Sore hari ini Bapa, kami buka hati kami bagimu Allah Roh Kudus. Bekerjalah di antara kami. Kami buka hati kami selebar-lebarnya bagi Tuhan.
untuk bekerja di dalam hati kami. Jadikan mata hati kami terang Tuhan, supaya kami mengerti pengharapan apakah yang terkandung di dalam panggilan-Mu. Betapa setiap kami adalah orang-orang yang berharga di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur, kami tinggikan nama-Mu. Tiada nama yang lain Tuhan, hanya nama-Mu Yesus yang telah memberikan Roh Kudus kepada setiap kami. Kami menyembah-Mu. Kami tinggikan nama-Mu. Tiada nama yang lain Tuhan, hanya Engkau Allah yang layak kami tinggikan. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Saudara yang siap menerima kebenaran firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak dan Ibu yang terkasih dan setiap anak-anak youth pada sore hari ini. Apakah engkau berbahagia? Amin. Yes. Ya, mari sore hari ini kita tetap semangat. Amin. Iya, kita tetap semangat ya. Apalagi di tengah-tengah anak-anak muda ya. Ibu-ibu yang usianya 40, 50, 60 tidak terlihat. Ya, semuanya begitu sama ya. Apalagi dalam semangat, di dalam memuji Tuhan, di dalam menyembah Tuhan ya. Kita tidak kalah dengan anak-anak youth pada sore hari ini. Amin. Yes, ya. Mari kita baca firman Tuhan, Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu, ini adalah hari yang ke-9 ya, pada hari pencurahan Roh Kudus. Bapak dan Ibu diberkati tiap-tiap hari datang di dalam rumah Tuhan. Amin. Ya. Ketika kita datang, kita menyediakan waktu kita menyediakan hati kita, bahkan kita prepare. Hari ini apa ya Tuhan? Hari ini apa yang hendak Kau kerjakan dalam hidupku? Hari ini apa ya Tuhan yang hendak Kau katakan dalam hatiku? Ya, ketika kita prepare, kita menyiapkannya, maka membuat hati kita ini menjadi bergelora. Ya, Bapak dan Ibu, Allah kita adalah Allah yang besar. Ya, hari yang ke-9 kita baca dalam kitab 1 Korintus 3 ayatnya yang ke-16. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Sekali lagi. Ya. 1, 2, 3. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Bapak dan Ibu, siapa sih kita ini? Kita bisa bilang sama Tuhan, aku ini loh bukan siapa-siapa Tuhan. Aku ini orang yang berdosa. Aku ini orang yang tidak mengenal akan Tuhan. Ya, tapi ketika Tuhan Yesus menemukan saya dan saudara, ketika Tuhan Yesus memanggil kita by name, ya, nama lepas nama dipanggil, nah ayo datang. Mungkin awalnya kita bilang, enggak mau Tuhan, enggak mau. Tapi Tuhan gak menyerah Bapak dan Ibu. Dia panggil, ayo nak datang mendekat. Gak mau Tuhan. Atau kita gak mengerti. Begitu banyak hal yang menarik kita, lebih menarik daripada kita datang ke dalam rumah Tuhan. Atau masuk di dalam panggilannya Tuhan. Tapi Allah tidak menyerah. Ya, anak-anak muda, hari ini adalah hari yang begitu menyukakan hati saya ya Bapak Ibu. Siang ini tadi di sekolahan. Stephen itu wisuda ya.
Sekarang kan zamannya TK, SD, SMP, SMA semua wisuda. Jadi nggak usah nunggu S1 baru wisuda ya Bapak Ibu. Tapi saya melihat di sana mungkin ibu-ibu, bapak-bapak yang seangkatan dengan saya ataupun anak-anak cute yang seangkatan dengan Stephen. Ya engkau kenal yang namanya Ave, engkau kenal yang namanya Aiko, engkau kenal yang namanya Mela ya. Saya ingat dulu masih anak sekolah minggu ya. Kecil-kecil anak sekolah minggu dan saya lihat dulu Mela itu seumurannya Stephen loh, masih umur 3 tahun. Stephen masih bawa sumpit main no. Mukul-mukul no bangku gereja. Karena ngelihat orang main drum dia mukul-mukul, saya bawakan sumpit Bapak Ibu. Tapi hari itu saya melihat, hari ini saya melihat mereka sudah berdiri. Wah pakai jas Bapak Ibu, sampai adiknya bilang, wih Koko udah kayak pendeta aja pakai jas gitu ya. Apalagi yang wanita-wanita, waduh sudah make up dari jam 5 pagi ya, pakai kebaya cantik-cantik. Saya melihat gini, aduh Tuhan terima kasih. Ya, ada di antara salah satu mereka, papa mamanya sudah tidak ada, sudah dipanggil dulu menghadap pencipta. Saya di situ juga merasa, aduh ini juga ya, momen-momen seperti ini nggak ada papa mama yang mendampingi ya. Tapi dia tetap happy karena seluruh kakak-kakaknya datang mendukung dia. Bapak dan Ibu, ini adalah momen di mana melihat anak-anak ini bertumbuh dan melihat mereka menjadi dewasa. Ya, kayaknya ada rasa haru di sini walaupun mereka juga bukan anak-anak saya, tapi saya pernah bersama-sama dengan mereka Bapak dan Ibu. Ya, sekarang kita Bapak dan Ibu, mungkin kita juga merasa gini, Tuhan aku ini loh bukan siapa-siapa. Ya, tapi ketika Tuhan memandang engkau, dia sudah bilang, walaupun kita ini belum mengenal dia, ya, belum kenal Tuhan seperti apa, Allah Roh Kudus seperti apa. Tapi Tuhan sudah lihat, anakku, engkau itu loh sudah kulihat dari kamu bakal benih. Aku sudah punya planning buat kamu. Aku punya planning yang besar buat kamu. Aku punya rencana buat kamu. Aku mau engkau menjadi anak yang baik. Aku mau menjadikan engkau pribadi yang baik. Bahkan aku mau Allah Roh Kudus menolong engkau. Bapak dan Ibu dapat bayangkan betapa hati Allah yang begitu besar, dia sudah punya satu planning. Yang mungkin saya sebagai orang tua ataupun Bapak dan Ibu di sini yang sebagai orang tua punya planning. Sejauh sebatas pengetahuan kita menyiapkan anak-anak kita. Aku kepingin anakku nanti suatu hari akan begini, akan begini. Itu sangat cetek Bapak dan Ibu. Karena itu melalui pemikiran manusia. Tapi ketika Allah memandang, kata firman Tuhan, tidak tahukah kamu? Ya, kata firman tadi, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah? Roh Allah tinggal, diam di dalam kah? Coba lihat dirimu. Roh Allah mau tinggal di dalamku. Coba katakan kepada dirimu. Roh Allah mau tinggal di dalamku. Roh Allah mau tinggal di dalamku. Bapak dan Ibu, anak-anak cute yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau lagu-lagu sepanjang minggu ini kita nyanyikan. Roh Kudus yang manis, tolong aku. Ya, terus kita bilang, kau penolongku, kau penghiburku. Atau kita bilang kan, kau manis, kau lembut, kaulah penghiburku. Semua tentang Roh Kudus adalah pribadi yang begitu manis, pribadi yang begitu lembut, pribadi yang begitu sangat, kita rasakan bahwa dia bukanlah pribadi yang gerusak-gerusuk. Ya, bukan, dia menjadi pribadi yang begitu lembut. Kalau firman Tuhan mengatakan, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah? Kamu ini disiapkan Allah menjadi bait, menjadi tempat kediaman Allah. Bapak dan Ibu, anak-anak youth, saya ingat satu lagu lama ketika saya baru lahir baru dikatakan gini. Ku dilahirkan untuk kediaman-Mu, tempat kehadiran-Mu Tuhan.
Biar hidupku kini dipisahkan bagimu. Biar ku jadi seperti apa yang kau mau. Ya, mungkin lagu lama, mungkin ada sebagian kalian yang tidak tahu. Tapi Allah punya planning. Engkau dipersiapkan menjadi bait Allah. Roh Kudus hendak diam di dalam engkau. Ya, Bapak dan Ibu, anak-anak Yud, kita kembali baca di dalam 1 Korintus 6 ayatnya yang ke-19. Ditegaskan kembali bahwa kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Amin. Ini harus kita ingatkan kepada diri kita secara pribadi. Firman Tuhan ini bukan berlaku bagi Bapak dan Ibu ataupun anak-anak Yud aja. Ataupun bagi engkau yang menyaksikan di rumah. Tapi ini juga berlaku buat saya. Ya, Roh Kudus yang kita peroleh dari Allah. Saya mau tanya, seberapa banyak saudara yang sudah dipenuhi dengan Roh Kudus dan mulai bisa berkata-kata di dalam bahasa roh? Boleh angkat tangannya? Engkau yang bisa berdoa di dalam bahasa roh, boleh angkat tangannya sekali lagi supaya saya bisa lihat. Ya, masih belum semua, ya. Ketika maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, tanda-tandanya apa? Mereka mulai berkata-kata dengan bahasa-bahasa yang baru. Dan telah dijelaskan oleh pengkhotbah sebelumnya bahwa ketika engkau berdoa di dalam bahasa roh, engkau tidak berkata-kata kepada manusia, tapi kepada Allah. Allah saja yang mengerti bahasanya. Hanya Dia yang mengerti bahasanya. Yuk, Roh Kudus ini adalah pribadi yang lembut. Dia pribadi yang begitu manis. Jadi dia gak bisa nyelonong. Oh ya, aku gak mau terima. Ya sudah, dia tidak bahkan memaksa engkau. Ya, Allah kita bukanlah Allah yang memaksakan kehendaknya. Allah kita dari awal mula Adam dan Hawa, Allah kita adalah Allah yang memberikan free will. Ambil keputusanmu. Engkau mau makan buah ini, engkau akan mati. Tapi kalau engkau tidak makan buah ini, engkau akan hidup. Free will itu tergantung kepada engkau. Keputusan-keputusan apa yang kau ambil dalam hidupmu. Tapi kalau engkau tahu, Tuhan, aku gak bisa sendiri. Tuhan, aku ini perlu engkau, Allah Roh Kudus menjadi penolongku. Ya, saya ulangi lagi, mari kita baca dulu firman Tuhannya di kitab Yohanes 16 ayatnya yang ke-13. Ya, tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ayatnya yang ke-14. Selanjutnya, Ia akan memuliakan aku sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Saudara, ini tujuan Roh Kudus diam di dalam kita. Dia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Dia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Dia akan memuliakan Tuhan Yesus. Dia akan memberitakan kepada kita semua yang diterimanya dari Allah. Kalau kita bilang sama Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, aku ini gak ngerti loh tentang engkau. Tapi kata firman-Mu, engkau ini yang akan memimpin aku kepada kebenaran. Engkau ini adalah penghiburku. Engkau ini adalah penolongku. Engkau ini yang akan menyertai aku. Engkau ini adalah jaminan aku untuk sampai kepada Bapa. Allah Roh Kudus, aku mau dong aku dipenuhi dengan engkau. Aku mau dong Allah Roh Kudus bahasa surga.
Yang hanya Engkau sendiri yang ngerti bahasanya Tuhan. Aku mau Tuhan. Kira-kira Bapak dan Ibu, ketika Engkau punya rasa lapar dan haus, apakah Roh Kudus tidak mau masuk dalam hatimu? Tidak. Dia adalah Allah yang menanti-nantikan engkau. Karena tugasnya Allah Roh Kudus ini menyertai engkau. Tugasnya Allah Roh Kudus ini menolong engkau tiap-tiap hari. Mari jangan takut. Ya jangan kamu merasa, aduh seperti apa ya, kayak apa ya, jangan takut. Allah memberikan damai sejahtera. Saya ingat waktu saya masih SMA, saya juga diundang untuk datang dalam satu ibadah. Yuk datang ibadah. Kamu akan terima baptisan Roh Kudus. Kamu akan terima baptisan Roh Kudus. Pada saat saya didoakan, kayaknya air mata ini ono ininya loh. Nggak ada kerannya. Netes sampai basah. Basah ya. Mengalir air mata. Lalu mulai berkata-kata dalam bahasa roh. Itu nggak bisa berhenti Bapak Ibu. Sampai di rumah karena papa mama saya belum mengenal Tuhan. Saya masuk kamar. Saya harus berdoa dengan ditutupi pakai bantal Bapak Ibu. Karena bahasa roh itu jangan harus dikatakan sampai telingamu mendengar. Kiarasi kirayala kurasi kirayala yala yala. Mungkin rasanya kok aneh ya. Tapi ketika engkau terus berulang-ulang engkau katakan berdoa di dalam bahasamu yang baru sampai telingamu mendengar. Bapak dan Ibu, anak-anak Yud, damai sejahtera dari Allah itu akan memenuhi hatimu. Sukacita itu akan memenuhi hatimu. Itu yang melebihi segala akal. Ya, ada yang langsung plong, langsung ke surga. Terus apalagi loh, kalau misalnya saya keras-keras, kan itu harus bersuara. Saya harus bersuara, jadi saya tutup pakai bantal. Karena saya takut itu terlalu mengganggu keluarga saya atau adik-adik saya. Ya, terus kalau enggak saya masuk kamar mandi. Ya, bukan kayak kemarin Selin yang masuk kamar mandi Selin. Ya, tapi saya buka kerannya yang besar. Kerannya tak buka yang besar. Lalu apa yang saya lakukan? Saya sikat kamar mandi sambil berbahasa roh. Kurasyangkarayalah. Karena saya harus berdoa dalam bahasa roh. Saya mau membangun iman saya di dalam bahasa roh. Anak-anak, orang tua sekalipun, hari-hari ini betapa kita sangat perlu. Ya, karena roh Allah diam di dalam kita. Nah, sekarang ketika roh Allah diam di dalam kita, Bapak dan Ibu, ya, kalau misalnya engkau diundang, datang ke rumah saya, nggak usah jauh-jauh ya. Ayo besok komsel ya di rumah saya, gitu ya. Terus Bapak dan Ibu masuk ke rumah saya. Kamar mandi saya itu bau, kuning, lantainya licin. Rumah saya itu berantakan, kayak orang kayak lantainya nggak dipel 1 minggu. Ya mungkin Bapak Ibu sungkan ya, nggak berani ngomong. Ya wis lah namanya diundang. Terus cucian piring itu numpuk, ya setrikaan baju itu bergantungan. Waduh, kira-kira ini Bu Swan, Cik Ling kalau datang ke rumah saya paling batin. Aduh, Vike niki kok cek kemprowe yo, kok cek kotore yo. Ya enggak Bapak dan Ibu? Ya, kok ngundang tapi kok kayak gini? Ya, Bapak dan Ibu, ataupun kita masuk ke sebuah hotel. Terus kita lihat loh kok spraynya kayak gini ya, kok kayak gini gelasnya nggak dicuci. Itu membuat kita merasa ilfil ya, ih kok kayak gini ya. Nah, mari Bapak dan Ibu, ketika kita mengundang Allah Roh Kudus masuk dalam hati kita, kita buang semua sampah. Amin. Sampah yang ada di dalam hati. Ya. Ketika kita mengundang Roh Kudus diam di dalam hati kita, jangan lagi kita isi dengan sampah. Ya.
Saya percaya, kalau saya secara pribadi senang kalau komsel di rumah saya. Itu adalah salah satu membuat saya rajin ya Bapak Ibu. Apakah Bapak dan Ibu ada yang sama seperti saya? Paling enggak saya harus ngepel-ngepel ya, saya harus bersih-bersih, saya harus lap-lap ya. Itu membuat rumah saya jadi wah lebih ini. Tapi sebenarnya juga tidak nunggu komsel aja. Karena apa? Suami saya adalah orang yang rapi. Kalau naruh charger ya di sini, naruh gunting ya di sini, naruh ini ya di sini. Jadi tertib. Jadi saya harus rapi. Ya. Kalau misalnya dia pulang ke rumah dalam kondisi, loh kok kayak gini rumahnya? Kira-kira betah apa enggak Bapak Ibu? Enggak. Atau misalnya anak-anak cute. Ya, anak-anak cute nih. Papa dan mama di rumah ribut aja setiap hari. Perkara-perkara kecil itu loh. Kamu sih. Menuding-nuding udah gitu. Prang. Ya, ada yang berterbangan di rumah. Tutup pintunya brak bruk. Anak-anak yud, apakah engkau betah di rumah? Aku gak usah pulang. Nanti aja tunggu mama papaku tidur, aku baru pulang. Tidak ada yang betah. Tapi kalau engkau punya suasana rumah yang nyaman, mamamu masakkan kamu makanan. Ya kan, kalau kamu pulang kamu disambut, nak gimana hari ini kuliahnya, gimana hari ini sekolahnya. Mama udah masakin nih ayam goreng kesukaan kamu. Rumahnya sudah bersih, rapi. Ya, papamu juga pulang. Gimana? Wah, suasananya begitu indah, manis. Betah? Betah. Gak usah kita nongkrong-nongkrong lagi di luar, betul? Betul. Karena di dalam rumah itu nyaman. Allah Roh Kudus, Dia akan menolong engkau. Ketika hati kita ini porak-poranda, ketika hati kita banyak dicuri sama iblis, hati kita diisi dengan kebencian, kekesalan, geram, amarah. Segala hal yang buruk itu ada di dalam hati kita. Allah Roh Kudus mau tinggal di dalam hatimu. Ya, mungkin sama seperti di rumah. Ayo mah hari ini tak bantu beres-beres. Beres-beres semua, beres-beres. Sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali. Kok kayak gini meneh ya, lama-lama capek. Tapi kalau kita berusaha, oh iya ya Allah Roh Kudus kan gak seneng ya kalau aku ini punya dendam dalam hatiku, aku tak buang. Tolong aku ya Allah Roh Kudus, aku mau buang dendam. Aku ini sebel loh Allah Roh Kudus sama orang ini. Tapi tolong aku ya Allah Roh Kudus supaya aku ini bisa berubah. Aku gak mau sebel sama orang ini, aku mau berdoa bagi orang ini. Allah Roh Kudus itu agen perubahan. Saudara, Dia mau berjuang bersama-sama dengan engkau. Jadi jangan biarkan gini. Aku gak mau tahu Allah Roh Kudus. Pokoknya aku sebel sama orang ini. Aku gak mau temenan sama orang ini. Bencekno orang ini. Kita bawa dia berhari-hari di dalam sini. Terus Allah Roh Kudus ingetin, nak jangan kayak gitu. Besokannya ketemu lagi. Aku gak mau tahu. Pokoknya Tuhan aku gak mau. Namanya kayak gini. Nah itu berlanjut terus di sini. Allah Roh Kudus ingatkan lagi. Nak yuk ayo bersukacita nak. Ayo nak datang ibadah nak. Enggak kalau dia yang mimpin pujian aku enggak mau. Kalau dia yang ngajar aku enggak mau. Allah Roh Kudus itu pribadi yang lembut. Kalau engkau menolak dia, akhirnya dia diem aja. Nah Bapak dan Ibu, ya ada ya. Kalau misalnya kita udah diajarin, kita ditegur, gak denger, akhirnya kita diem aja deh. Gak bisa dikandanin orang ini, gak bisa dibilangin orang ini. Biasanya sampai gitu ya sikap hati kita. Nah, tapi Allah Roh Kudus bukan Allah yang langsung meninggalkan kita, tidak. Tapi Allah Roh Kudus diam. Karena engkau tidak mau mendengar suaranya. Yuk, kita mau ya, rumah ini tempat kediaman Tuhan. Kan ada ya lagu yang bilang apa? Di hati inilah rumahmu, di hati inilah baitmu, dimanapun ku kan berada.
senantiasa kau pun ada. Mari kita jadikan hati ini tempat kediaman Tuhan yang layak gitu loh saudara. Sama seperti kalau saudara datang ke rumah saya komsel, ya, ataupun kita pergi ke sebuah hotel. Yang layak, tempat kediaman Tuhan itu yang layak. Sama seperti gereja ini, betapa Ibu Gembala, Bapak Gembala, pengerja gereja menjadikan tempat ini layak. Ya, di sini nggak ada tuh tisu-tisu yang bertebaran kalau kita datang dibuang sembarangan atau gelas-gelas bertebaran. Tidak, tapi tempat ini dibuat begitu nyaman buat kita. Lampu-lampu yang indah, AC yang dingin. Ya, ayo jangan kita mengotori gereja dengan habis minum, udah nggak dihabisin, ya ditinggal lagi gitu ya. Jangan, tapi kita punya sikap hati yang nyaman. Demikian juga dengan hati kita. Ketika Roh Kudus tinggal di dalam engkau dan saya, membuat Roh Kudus itu betah. Kalau Tuhan Allah Roh Kudus mengajari kita, Tuhan Allah Roh Kudus menegur kita, Tuhan Allah Roh Kudus menolong, menghibur kita. Kita ini jadi pribadi yang taat. Amin. Amin. Ya, kita akan baca satu firman Tuhan. Sebelum baca saya mau tanya. Bapak dan Ibu, apakah selama 9 hari ini, ya, ataupun gini deh, ini kan 9 hari baru ya. Selama engkau mengikut Tuhan, 9 bulan, 9 tahun, engkau dapat merasakan bahwa Allah Roh Kudus mengubah hidupmu? Amin. Bapak dan Ibu yang ada di rumah, apakah Roh Kudus mengubah hidupmu? Kita juga koreksi ya, saya juga koreksi Bapak dan Ibu. Apakah kita ini sudah diubah sih sama Allah Roh Kudus? Kan katanya Allah Roh Kudus itu agen perubahan. Dia yang sanggup mengubahkan hati kita yang keras menjadi lembut. Dia yang sanggup mengubahkan hati kita yang gak terimaan menjadi hati yang iya silakan. Dia Allah yang sanggup mengubah Petrus yang menyangkal Tuhan Yesus, yang punya omongan yang besar, aku mau mati kok Tuhan buat engkau. Tapi Tuhan bilang, sebelum ayam berkokok 3 kali engkau telah menyangkal aku 3 kali. Tapi Allah mengubahkan Petrus menjadi seorang yang berani dan berdiri, 3.000 jiwa diselamatkan. Kalau engkau pandang kepada dirimu secara pribadi, coba kalau berdoa malam, Allah Roh Kudus, aku ini sudah berubah apa belum? Atau engkau boleh lihat, suami dan istri boleh saling lihat. Benar nggak sih suamiku ini sudah berubah lebih baik? Berubahnya jadi lebih baik ya Bapak dan Ibu. Jangan tambah tidak baik. Ya, anak-anak yuk juga gitu. Mama-mama di rumah bisa nggak lihat anaknya? Oh anakku ini rajin komsel ini. Jadi lebih rajin. Tidak banyak bantahnya. Kalau disuruh cepet-cepet mau menolong. Orang di sekitarmu, orang terdekatmu, dia yang bisa melihat perubahan yang paling nyata dalam hidupmu. Benar enggak sih? Dulu papa mamaku suka berantem, sekarang udah enggak. Kalau ada masalah, ya diketawain aja sama-sama wis. Ayo mah, maaf ya ma, maaf ya pa. Atau di antara kalian, adik kakak, dulu sering enggak dengerin omongan mama papa. Hari ini giliranmu jemur baju, aku kan sudah 2 hari yang lalu. Hari ini kamu ya, nah apakah lempar-lemparan? Bapak dan Ibu anak-anak Yud yang terkasih. Apakah hidupmu sudah diubahkan oleh Allah Roh Kudus? Kalau Roh Kudus diam di dalam engkau. Roh Kudus kau persilakan diam di dalam hatimu. Dia mengubah engkau. Tapi dia bukan pribadi yang memaksa. Dia adalah pribadi yang begitu lembut. Engkau akan diingatkan, engkau akan ditolong. Nak, bukan gini caranya. Engkau akan diajarkan untuk mengendalikan dirimu. Sebenarnya Tuhan aku kerem. Sabar nak, sabar.
Tolong aku Tuhan untuk sabar. Tolong Tuhan. Dia memampukan engkau untuk sabar. Lewat 1 hari. Besok lagi. Ya kayak kita kemarin puasa Daniel. Aduh Tuhan gak sanggup rasanya ya Tuhan. Kepengen cepet buka. Kepengen buka. Sabar nak, orang tinggal 1 hari lagi. 1 hari lagi. Ya, oh iya akhirnya kita bisa melewati semuanya. Itulah pribadi Allah Roh Kudus. Sama seperti dia mengubah Petrus, dia mengubah Daud, dia mengubah semua hamba-hamba Tuhan. Tapi ada juga hamba-hamba Tuhan yang tidak mau dirubah dalam firman Tuhan, Bapak dan Ibu. Sehingga dia melakukan apa yang tidak baik. Dia melakukan yang tidak taat. Akhirnya apa? Kita baca ya, ayat yang terakhir. Kitab Mazmur 51. Ayatnya yang ke-10. Ya, di sini adalah cerita bahwa Raja Daud pengakuan dosa. Ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Betseba. Dalam perjalanan hidupmu dalam mengikut Tuhan, ya, dalam kita mengikut Tuhan, mungkin ada saatnya kita jatuh. Ada saatnya kita ini tidak dengar-dengaran kepada Allah. Ya, tapi ketika teguran itu datang, kita bukanlah orang yang mengeraskan hati dan kita bukanlah orang yang membela diri, tapi kita belajar daripada Raja Daud. Ya, Daud ini bilang, ya, kalau di ayatnya yang ketiga, kasihanilah aku Allah, hapuskanlah dosaku, bersihkanlah aku, sampai pada ayat yang ke-10, dia bilang gini, jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Ayat 11, janganlah membuang aku dari hadapanmu dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Amin. Anak-anak muda, jangan biarkan Roh Kudus itu diam, meninggalkan engkau. Jangan. Yuk, hidup di dalam kesungguhan hati kepada Tuhan. Pergunakan handphonemu untuk melihat hal-hal yang baik, membaca firman Tuhan yang baik. Jangan hidup dalam percabulan. Jangan hidup di dalam pemikiran-pemikiran yang salah. Ataupun melihat matamu berdosa dengan melihat film-film yang tidak baik dan pornografi. Karena tubuhmu adalah bait Allah. Engkau tempat kediaman Allah. Kita ini tempat kediaman Allah. Jadi jangan sembarangan. Dengan pakaianmu, dengan tingkah lakumu. Ya. Kalau engkau yang memiliki pacar, jangan sampai engkau melakukan hubungan yang tidak kudus. Jangan sembarangan ya. Karena engkau adalah milik Allah. Engkau adalah bait Allah. Roh Kudus diam di dalam engkau. Mari persiapkan hatimu dengan baik. Tubuhmu ini milik kepunyaan Allah. Juga seperti dalam firman Tuhan ini. Yang telah berkeluarga, bapak dan ibu, jangan berdosa dengan matamu. Ya, kita nggak mau menyakiti hati Allah Roh Kudus. Ya, bahkan Daud bilang janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Sesuatu yang berharga diam di dalam saya dan engkau, yaitu Roh Kudus. Amin. Saya undang untuk pemusik WL Singer untuk maju ke depan. Mari kita mau menjadikan hidup kita ini kudus, hati kita ini kudus, tubuh kita ini kudus. Dan engkau tahu bahwa engkau tidak bisa berjalan seorang diri. Amin. Nah, Roh Kudus kita perlukan. Biarlah pada sore hari ini, bagi engkau yang belum dapat berdoa di dalam bahasa roh, mari minta.
dengan penuh kerinduan. Allah Roh Kudus, penuhi aku. Aku rindu kepadamu. Aku rindu dapat berkata-kata dengan bahasa yang baru. Lembutkan hatiku Tuhan. Hatiku yang keras ini jadikan lembut. Supaya aku ini nurut kepada Tuhan. Ampuni, kita akui segala kekurangan kita. Kita akui segala yang ada di dalam hati kita. Dan katakan kepada Tuhan, aku buang Tuhan segala sampah ini. Aku mau hati ini menjadi hati yang baru. Hati yang Tuhan betah tinggal di dalam hatimu dan hatiku. Amin, Bapak dan Ibu. Mari kita angkat satu pujian. Allah yang mengenal saya dan saudara. Allah yang menemani saya dan saudara. Engkau yang perlu ditemani oleh Allah. Engkau yang perlu Roh Kudus tinggal di dalam engkau. Biarlah kita datang kepada Tuhan. Kita yang telah dipenuhi dengan Roh Kudus pun kita perlu tiap-tiap hari dikoreksi oleh Allah Roh Kudus. Kalau engkau pulang ke rumah Bapak dan Ibu, jangan ambil sampah di tengah jalan dan memasukkannya di dalam hatimu. Tapi sebelum kau sampai ke rumah, masih ada di dalam pikiranmu. Buang setiap sampah itu. Pikiran yang jelek, pikiran negatif, kegeraman, amarah, iri hati, kesombongan, buang itu. Ketika engkau masuk dalam rumahmu, aku bawa damai sejahtera dalam rumahku Tuhan. Aku bawa sukacita dalam rumahku. Hati kita bukan tempatnya sampah Bapak dan Ibu. Hati kita tempatnya Roh Kudus berdiam. Kami tahu Tuhan, betapa kasih-Mu besar bagi setiap kami. Engkau mau tinggal di dalam setiap kami. Sebab itu Tuhan, kami berdoa kepadamu. Jangan ambil Roh-Mu yang kudus daripadaku. Allah Roh Kudus yang telah Kau beri bagi setiap kami. Kami tidak mau Tuhan jauh daripada Engkau. Berikan kepada kami hati yang baru. Hati yang murni Tuhan. Hati yang tulus di hadapan-Mu. Mari berseru kepada Tuhan. Dia Bapa yang mendengar segala seruanmu. Engkau tidak pernah melepaskan kami Tuhan. Dari kasih-Mu. Lewat menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Bapa Kau mendengar seruan hatiku. Terima kasih Tuhan. Kau tak pernah meninggalkan kami Tuhan. Dari kasih-Mu. Lewat
mengalir dari tempat yang maha tinggi. Rohnya bekerja selalu untuk kebaikanku dan kebaikanmu. Mari Bapak dan Ibu, anak-anak Yud yang dikasih oleh Tuhan, pejamkan matamu, jangan menengok ke kanan ataupun ke kiri. Engkau yang perlu dipulihkan. Engkau yang perlu Allah Roh Kudus masuk di dalam hatimu. Engkau yang berkata, aku perlu penolong itu Tuhan. Aku perlu pribadi yang menemani aku Tuhan. Aku perlu pribadi yang memulihkan hatiku yang terluka. Aku perlu pribadi yang sanggup menyembuhkan sakitku. Kau dapat berdoa kepada Tuhan. Dia ada di sini. Dia Allah yang mendengar setiap seruanmu. Mungkin orang lain tidak tahu apa yang terdalam dari dalam hatimu. Tapi Dia Allah. Allah yang maha tahu. Dia tahu kedalaman hatimu. Biarlah engkau berseru pada malam hari ini. Kurashikira yala yala ya. Kurayala syanggala yala ya. Bagi anak-anak Yud, engkau yang rindu, yang belum bisa berdoa di dalam bahasa roh, engkau dapat angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Allah sendiri yang membaptis engkau dengan Roh Kudus. Biar engkau minta kepada Dia pada saat ini. Kurasyanggala yala 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 syanggala yala. Bapak dan Ibu yang memerlukan pemulihan hati, hatimu yang terluka, Allah sanggup menyembuhkannya. Allah sanggup membalutnya. Dari tempat maha tinggi, Engkau penyembuh Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah kami. Mari kita bangkit berdiri. memulihkan hati, Menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu. Bapa mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu. Bapa mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu. Bapa, ku kan tenang bersamamu. Bapa, ku kan tenang bersamamu. Bapa, ya Bapa ya Mas Yande, Sika Paramo, Sika Parama Karalama, Sika Saya minta kita bikin lingkaran ya. Wanita bersama wanita dan lelaki bersama lelaki. Bangku bisa ditumpuk ke samping ya, supaya sedikit bebas.
Yang belum bisa berbahasa lidah di tengah, bikin lingkaran di tengah kecil. Yang sudah bisa bikin lingkaran di luarnya ya. Jadi double lingkaran. Ada ini di depan boleh. Jadi kursinya bisa dikesampingkan supaya lebih luas, supaya kita lebih leluasa. Kita mau menikmati hadirat Tuhan. Di depan di sini boleh. Ya, cepat saja. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini. Yang wanita maju ke depan sini atau yang pria ya? Menyembuhkan yang terluka. Silakan ke depan yang pria. Jadi yang belum bisa berbahasa lidah di tengah-tengah, kemudian dikelilingi oleh yang sudah bisa. Dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, Memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersamamu. Itu yang wanita kok enggak gagal paham ya. Yang pria sudah oke. Yang wanita salah itu ya. dari tempat Lihat yang pria. tinggi, Nah gitu. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersamamu, Bapa. Memulihkan kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersamamu, Bapa. Kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mari sembah Dia. Haleluya. Jangan ada yang berdiam diri ya. Yang belum bisa berbahasa lidah katakan haleluya. Ini para lama karena masih. Haleluya. Karaya sikaraya namaya sikira namaya sikaraya koyala namaya sikore kaya sikere Haleluya. kaya sikere
Berbicaralah dalam bahasa-bahasa baru, bahasa-bahasa yang iblis tidak mengerti. Sekarang maka jangan ada yang berdiam diri, berbicaralah, mulai berbicara kepada Tuhan dengan bahasa-bahasa yang baru. Biarlah karunia-karunia Roh Kudus itu digelorakan. Yesus, 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 Yesus. Haleluya. Adonai, si manifesta.
Takara pakata kara pasikine kara sikara pakara para 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 kara la pakaya la paya la pakaya para 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 sikara la para 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 paya la takara para 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 para. Ucapkan sesuatu untuk Tuhan. Nyanyikan sesuatu untuk Tuhan, jangan berdiam diri. Sikara para 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 korala pakara. Yes. Biar api-api Roh Kudus itu hinggap. Api Roh Kudus hinggap di dalam dirimu. Sikara para buka hatimu supaya Roh Kudus berdiam di dalam dirimu. Pakara 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 Sis manifestará. Bakar Tuhan. Langit rangkulan. Peluk. Tuhan mengasihimu, Tuhan mengasihimu ya. Tuhan mengasihimu. Bakar masih. Tuhan memulihkanmu.
Terima kasih Kristus. Buka hati untuk menerima kasih Kristus. Lepas dari segala beban. Lepas kekuatan kakinya aku perintahkan lepas dalam nama Yesus. Lepas. Yes. Lepas. Bakara. Yes. Keluar. Segala kepahitan ini keluar. Bakara. Yes. Lepas segala beban dalam dada ini. Aku cabut dalam nama Yesus. Bakara. Mengalir kuasa Roh Kudus. Yes, mengalir. Bakara. Engkau tidak bisa memegang anak ini lagi. Aku perintahkan engkau tinggalkan dia, lepaskan dia dalam nama Yesus. Dia milik Roh Kudus. Bakara mengalir, membakar. Bakara terus doakan. Kekecewaan, segala ketakutan, aku patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Mengalir kuasa Roh Kudus, mengalir. Kekuatan kaki ini lepas dalam nama Yesus. Bakar dalam nama Yesus. Bakar dalam nama Yesus. Segala kepahitan cabut dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus cabut segala kepahitan. Hati ini dipenuhi Roh Kudus, mengalir kuasa Roh Kudus, Bakara. Segala jangan takut, hidupmu ada di tangan Tuhan. Jama urapi dalam nama Yesus. Lepas. Hati untuk menerima Roh Kudus. Bilang, aku buka hati untuk menerima Roh Kudus. Gak usah takut, lepas saja ya. Terima kuasa Roh Kudus membebaskan engkau. Bakara, lepas. Jangan takut. Tuhan membebaskan engkau, mengisi engkau dengan api Roh Kudus sehingga engkau boleh melayani Tuhan dengan layak. Roh Kudus jamah. Roh Kudus melepaskan segala kepahitan, segala kekecewaan. Dalam nama Yesus, aku cabut, aku patahkan kuasanya dalam nama Yesus. Bakara. Engkau tidak bisa pegang NG lagi. NG milik Roh Kudus dalam nama Yesus. Mengalir kuasa Roh Kudus. Keluar. Senengi sopo iki. Dalam nama Yesus. Nama siapa? Ojo ditakut. Baby, tidak perlu engkau. Keluar.
roh kepahitan, roh kekhawatiran, roh kekecewaan, keluar, 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 keluar. Penuhi dengan Roh Kudus, dipenuhi oleh Roh Kudus. Yes, 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 mengalir, mengalir kuasa Roh Kudus. Yes, mengalir, mengalir kuasa Roh Kudus. Yes. Lepas kekuatan kaki ini, lepas kekuatan kaki. Tuhan mengasihimu, Tuhan mengasihimu, buka hatimu. Sekarang aku katakan kekuatan kaki ini dalam nama Yesus. Lemes, 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 lemes saja. Lemes, lemes, lemes saja, lemes saja dalam nama Yesus. Lemes saja, lemes segala roh kekhawatiran, segala roh ketakutan. Aku katakan kuasanya dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Jangan Tuhan menyertai engkau. Jesus, 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 Jesus. Shikarela yala bela 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 shikarela yala. Shikarela yala bela shikareta yala bela shikarela yala shikarela kayala yala yala shikarela. Hallelujah, Jesus. Shine.
Yahweh, Orang apa kata karamas. Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, si manifestará. Terus bisa itu kamu wis bisa ayo. Ngomong terus. Si manifestará. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus untuk lawatan-Mu yang dahsyat sore hari ini. Kami pulang dipuaskan dengan segala yang baik. Terima kasih Tuhan untuk hari yang ke-9 dan besok kami percaya dalam ibadah pertama dan kedua Engkau akan kembali bekerja, memulihkan, menjamah, dan memenuhi kami dengan segala yang baik dalam anugerah-Mu. Tiba saatnya kami akan mengakhiri ibadah Yud bersama dengan ibadah pencurahan Roh Kudus. Dan kami rindu, kami mengangkat kedua tangan kami untuk kami boleh menerima berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah semua berkat, anugerah, kebaikan, perlindungan dan penyertaan hanya di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap saudara yang sudah menerima berkat, mari kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan memberi